Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga belajar. Mohon maaf, Ibu hari ini tutup kamera untuk pertemuan kali ini ya. Karena Ibu sedang kurang sehat, tapi Ibu tetap akan melanjutkan materi untuk minggu ini. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang dimensi 3. Kemarin kalian sudah bisa untuk mengerjakan Pythagoras ya. Alhamdulillah, yang masih agak bingung dicoba kembali, insya Allah nanti juga pasti bisa. Oke, sekarang kita akan mengerjakan satu soal, yaitu perhatikan gambar kubus ABCDFG pada di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 12 cm, maka tentukan panjang diagonal bidang, tentukan panjang diagonal ruang, jarak A ke tengah rusuk GH dan jarak A ke pusat bidang EFGH. Nah, untuk menjawab soal yang A dan B, kita perhatikan untuk gambar berikut. Perhatikan segitiga ABF pada siku-siku di B. Ini kan ditanyanya Yang ditanya yang pertama itu bidang diagonal ya. Panjang diagonal bidang, ingat, panjang diagonal bidang itu rumusnya cuma satu. Ketika kamu punya kubus, maka panjang diagonal bidang adalah sisi akar 2. Kalian gak usah pusing mengerjakan untuk panjang diagonal bidang di kubus. Jadi otomatis sisi akar 2 jawabannya. Nah, di sini kan untuk diagonal bidang kubus, kita ambil diagonal itu kayak titik potong. Misalkan di sini kita punya ya A, B, F, E ini. Diagonal bidang itu yang memotong bidang. Ini bidang yang memotong bidang. Ini diagonal bidang. Jadi yang memotong bidang. Ini diagonalnya. Nah, dia diagonal. Berarti kita kan bisa pakai Pythagoras. Tapi karena di sini kan sama-sama, di sini 12, di sini 12. Nah, untuk diagonal kalau bentuknya kubus, tinggal kita langsung isi saja sisi akar 2. Karena sisinya 12, jadi 12 akar 2 gitu ya. Nah, gitu. Oke, untuk diagonal langsung rumusnya S akar 2. Nah, untuk mencari diagonal ruang itu diagonal ruang tinggal ditambah kalau diagonal bidang sisi akar 2, kalau diagonal ruang sisi akar 3. Ya udah, karena sisinya 12, jadi 12 akar 3. Gitu aja. Oke? Diagonal ruang tuh kayak gimana sih, Bu? Nih kayak gini nih. Nah, jadi yang memotong nih. Sini kan ada H ke B ini nih. Ini disebut bidang. Jadi bidang kanan sama kiri yang menyatu gitu. Jadi dua bidang. Yang memotong dua bidang. Ada memotongnya tuh di tengah. Kalau dia memotong di tengah, kalian gak usah cari lagi, itu jadi S akar 3. Nah, untuk yang C di sini, yang C yang dicari adalah jarak A ke pertengahan rusuk GH. Berarti GH di sini A ke GH ini. Nah, gitu loh ya. Nah, gini ya. Jarak tengahnya begitu. Caranya kita tinggal AN sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Loh, kenapa kok 6 kuadrat sih, Bu? Kenapa kok 6 kuadrat? Karena kan di sini jadi bidangnya itu tengah-tengah sini kan. Jadi ini ke sini ke sini. Ini M, ini N kita misalkan. Ini A. Berarti kan kalau M ke N itu kan sama kayak F ke B kan. Itu nilainya 12. Nah, untuk ke samping B-nya itu adalah 6. Ya kan? B-nya itu adalah 6. B-nya 6, C-nya 6. Jadi tengah-tengah. Di sini kan harusnya ada C. C itu 6, ini 6 gitu loh. Jadi setengah-setengah gitu loh. Nah, di sini 6 juga. Jadi lihat di sini. B-nya B ke N itu 6.
B ke N itu adalah 6, N ke C juga 6. Jadi kita ambil A ke N yaitu akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 180. Rumusnya itu ya. Jadi rumusnya sama ya, nanti tinggal kalian masukin aja. Kalau untuk soal latihan yaitu akar 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang akar 180 juga gitu ya. Tinggal dimasukin, hampir sama caranya. Maka akan didapat berturut-turut yaitu AM-nya adalah 18 gitu ya. Boleh juga nanti kalau misalkan Bu nggak bisa dikeluarin, ya sudah tidak bisa dikeluarin, ya akar aja nggak apa-apa. Nah, untuk yang D sendiri di sini cuman yang ditanya adalah titik tengah ya, antara A ke P. P itu adalah kita ambil titik tengah itu P. P-nya adalah titik tengah, berarti AP ya, akar 12. Ingat berarti itu ada perpotongan. Perpotongannya di dalam, berarti diagonal bidang ya, diagonal bidang ditambah 12 kuadrat. Diagonalnya kan 6 akar 2. 12 akar 2 gitu kan, terus dibagi diagonalnya, berarti diagonalnya tinggal dibagi 2, habis itu dimasukin ke dalam akarnya. Jadi di sini kan harusnya kan 12 akar 2, tapi karena dia di tengah maka jadinya dibagi 2, jadi 6 akar 2. 6 akar 2 dikali 12 kuadrat jadinya 6 akar 6, jadi 216 itu kan gak bisa dikeluarin ya, adanya akar 36 kali 6. 36 dikeluarin jadinya 6 akar 6 gitu ya. Nah, coba sekarang kalian coba soal yang tadi tapi buat sisinya jadi 14 ini. Sama seperti contoh yang tadi. Kalian coba pelan-pelan diperhatikan. Oke, nanti kalau misalkan bingung bisa komentar ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.